Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik mahasiswa mahasiswi Prodipai, MPI dan Ekonomi Syariah yang belajar mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada hari ini, mana sebelumnya kita sudah melakukan analisis uji validitas dan uji reliabilitas. Itu yang kita kerjakan pada bab 3. Setelah saya ulangi, setelah kita menyelesaikan tulisan kita, proposal dari bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya untuk prosedurnya itu setelah seminar, kemudian mahasiswa membuat angket lalu disebarkan kepada responden uji coba. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis uji coba instrumen, namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Kemarin kita sudah melakukan dengan dua cara. Pertama melakukan analisis dengan Excel, kemudian juga dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sampai di situ tugas seorang peneliti sudah selesai pada tahap pertama, sudah menyebarkan angket uji validitas. Setelah angket uji validitas disebarkan, dianalisis, maka data yang valid kita rapikan kembali angketnya, kita susun kembali, yang tidak valid kita hapus saja, kita buang saja. Artinya seandainya ada dari satu variabel itu, misalnya ada dari 30, ada 5 yang tidak valid, X1-nya misalnya 5 tidak valid, berarti tinggal 25 item, X2-nya sama misalnya 5 tidak valid, X3-nya pun seandainya pun juga sama, berarti X1, X2, dan X3 masing-masing ada 25 butir item pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita susun kembali dalam bentuk angket yang tersusun dalam bentuk pertanyaan berupa angket dari 3 variabel. Kemudian angket tersebut kita sebarkan kepada responden yang sebenarnya. Kemarin dikatakan responden sebenarnya itu maksudnya adalah responden penelitian, karena angket yang kedua ini namanya angket penelitian. Baik, setelah angket tersebut kita sebarkan, maka angket yang kedua itu kita akan mendapatkan data dari responden tentang data penelitian. Ini ada saya contohkan misalnya seperti ini. Nah, ini anggaplah ini sudah kita sebarkan. Kalau misalnya X1 motivasi berprestasi, ini dari 36 pertanyaan ada 4 yang tidak valid, berarti ada 31 yang valid. Maka angket ini setelah disebarkan, kita mendapatkan hasil daripada sebaran angket tersebut, nilainya yang seperti ini. Ini ada 126 orang responden. Dalam contoh ini karena memang sudah jadi, maka dicontohkan sebanyak 126 responden. Nah, kita sebagai peneliti untuk angket yang kedua ini tidak terlalu rumit. Kita tidak lagi melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, tidak lagi dilakukan. Kita hanya ingin mendapatkan respon dari responden data-data ini 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, pokoknya tidak ada yang di atas daripada 6. Semuanya sudah terisi seperti ini. Ini diambil dari angket penelitian yang sudah kita sebarkan yang kedua kali dari responden penelitian, gitu ya. Baik. Nah, sekarang anggap kita sudah menyebarkan angket kepada responden, X1 sudah selesai, bahkan kita sudah masukkan ke dalam tabulasi data seperti ini. Kemudian X2 juga kita sudah sebarkan. Ada 30 item instrumen yang valid yang sudah kita sebarkan kembali kepada responden. X3-nya pun demikian, dari 38 item pertanyaan ada 32 yang valid. Maka ini hasil daripada penyebaran angket kepada responden penelitian. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan bab 4 dalam penelitian skripsinya. Ini saya tutup.
Dan saya akan buka bab 4. Nah, oke. Ini bab 4, ini ada berisi pertama deskripsi lokasi, hasil penelitian, dan analisis hasil pembahasan. Jadi ada 3 macam yang akan kita kerjakan pada bab 4 itu. Pada poin A adalah deskripsi lokasi penelitian. Poin A ini saya rasa Anda tidak akan mengalami kesulitan. Karena poin A ini pada dasarnya kita mengambil data dokumentasi di lokasi penelitian. Bagaimana kalau tidak ada dokumen yang tertulis, barangkali bisa melalui wawancara dan observasi. Silakan di bagian A deskripsi ini, sebaiknya memang karena bicara data, lokasi itu biasanya berdasarkan dokumen daripada sekolah tersebut. Nah, seperti ini bisa, karena ini untuk mempermudah kita, kalau memang data sekolahnya ada di internet, data itu cukup valid, boleh kita ambil gitu ya. Ini karena memang penelitian cukup banyak melibatkan kampus, maka ini banyak nama kampus-kampus yang dimasukkan dalam penelitian ini. Sejarah berdiri, historis, geografis ya, bolehlah. Mungkin deskripsi seperti itu. Ini semua ini adalah data dokumen dari sekolah yang kita teliti, seperti itu. Nama guru, nama tenaga kependidikannya ya kan, itu boleh kita cantumkan. Karena biasanya kalau untuk skripsi ini paling hanya satu sekolah yang masuk di dalam penelitiannya. Nah, yang bagian poin B ini adalah yang mulai kita meneliti, mulai kita mengisi daripada hasil penelitian kita. Maka poin B ini adalah deskripsi data hasil penelitian. Jadi ini nanti boleh dikopas saja narasi seperti ini dalam skripsinya. Statistik deskriptif yang digunakan adalah ukuran gejala pusat yang meliputi skor tertinggi, skor terendah, rata-rata, nilai yang sering muncul pada jawaban responden atau disebut dengan modus, nilai tengah disebut dengan median, simpangan baku disebut dengan standar deviasi, serta varian sampel. Nah, selain ukuran gejala pusat yang penyebaran data, digunakan juga tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Nah, ini narasi ini nanti silakan di copy saja, copy paste di bab 4-nya masing-masing ya. Nah, berikutnya kita akan melihat hasil pengujian daripada data penelitian kita. Ini data yang sudah jadi ya. Artinya ini tabel ini kita sudah dapatkan dari dari hasil perhitungan. Ini X1, X2 dan X3. Ini digunakan output SPSS 2022 gitu. Baik, saya akan buka dulu SPSS-nya. Saya akan buka menu SPSS-nya supaya mahasiswa tahu ya nanti bagaimana cara mengolah data dari SPSS itu. Oh iya, salah ini. Baik, bentar. Lagi sedang menunggu proses ya. SPSS-nya lagi sedang proses. Baik, kita lanjut ini ya. Saya akan share screen dulu. Ini masih kosong. Output SPSS-nya masih kosong ini. Saya akan pindahkan gambar saya di sini. Sama seperti semula, kita menguji validitas. Di sini ada variable view, ada data view ya. Ini. Oh, ini terlalu banyak buka ini. Kita tutup dulu biar dia tidak terlalu banyak. Kita cukup satu saja ini. Baik. Ini kita akan kembali dulu ke sini di data Excel tadi.
data tabulasi data kita. Jadi tabulasi data yang dari penelitian ini setelah kita rangkum di dalam bab penelitian, dalam hasil penelitian kita di dalam Excel ini kan hasil penelitian kita, maka data ini kita jumlahkan ke kanan. Kita jumlahkan ke kanan, maka kita akan mengambil data X1-nya seperti ini. Data ini kita ambil, kita copy ya. Copy, Ctrl C. Kita pindahkan dalam satu tempat, dibuat format seperti ini dan kita pastekan. Oh, tidak bisa. Berarti dia harus sini dulu. Paste spesial ya. Paste spesial, value. Oke. Nah, gitu. Kemudian yang X2-nya, X2 kita ambil juga jumlah yang sebelah kanan. Jumlah sebelah kanan di copy. Kemudian kita pindahkan dalam sheet yang baru ini. Kita boleh paste values, boleh langsung ya. Pastekan di situ. Kemudian ini boleh kita jadikan X3. Kita buat X3 saja di sini. Kita ambil data X3 di sini, kepuasan kerja. Ini kita copy. Nah, ini. Kita copy, kita bawa di data X3. Kita paste value. Oke, sudah selesai ini ya. X1, X2 dan X3, kita lihat respondennya ada 126. 126. Kemudian kita tutup dulu sebentar. Kita akan kembali ke SPSS. Ini SPSS tadi. Nah, di SPSS ini kita mulai mengisi di variable view. Di name ini pertama kita buat X1. Kemudian X2. Kita enter, kemudian X3. Nah, oke. Setelah itu kita buka data view. Ini sudah muncul X1, X2, dan X3. Kemudian data yang di Excel tadi, data Excel, data ini, yang Excel ini kita copy, kita ambil, kita copy, terus kita buka SPSS, kita arahkan ke SPSS ini tadi, kita pastikan di sini semua X1, X2, dan X3. Nah, oke, sudah selesai semua masuk datanya. Kita cek apa cukup sampai di 126. Oke, sudah ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita menganalisis tabel ukuran tendensi sentral. Yang akan kita cari itu adalah nilai mean, median, mode atau modus, standar deviasi, varian, rank, minimum, maksimum. Baik, setelah kita masukkan data ini, maka kita selanjutnya melakukan analisis deskriptif tadi. Pertama analyze, kemudian deskriptif statistik, frequencies. Di sini ada bacanya frequencies, kita klik. Data X1 kita pindah kanan, X2 pindah ke kanan, X3 pun juga pindah ke kanan. Selanjutnya kita pilih statistik. Di sini ada pilihan mean, median, modus, sum, standar deviasi, varian, rank, minimum, maksimum. Itu saja yang kita conteng atau kita centang ya. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, sudah selesai ini, sudah keluar ini hasilnya. Maka keluar hasilnya ini yang kita ambil frekuensinya ini. Ini kita copy, kita bawa dalam bab 4 kita tadi, bab 4 kita ya. Ini bab 4 kita tadi. Pada dasarnya ini adalah hasil daripada SPSS perhitungan kita. Bentar, saya hidupin lampu.
Oke, sudah keluar hasilnya dari SPSS tadi. Maka ini bisa kita rapikan, ini kita geser ke tengah, dan ini boleh dirapikan lagi dengan cara ditahan kursor, kita klik kanan, paragraf, kemudian before-nya 0, after 0, dan spesinya buat single. Maka menjadi situ. Karena garis tengahnya masih tebal, kita pilih di border di sini, pilih all border. Nah, seperti itu. Oh, tidak mau ya. Ini boleh klik saja di sini, klik all border. Nah, jadi ini sudah nampak ya, X1, X2, dan X3-nya ini. Atau nanti boleh diberi merek atau tulisan langsung, iklim organisasi, kepuasan kerja, motivasi. Maka data hasil daripada pengujian deskriptif itu sudah selesai nih, sudah kita dapatkan datanya. Ada nilai median, modus standar deviasi dari hasil perhitungan kita tadi. Ini yang lama, ini yang baru. Nilainya X1, X2, dan X3. Kalaupun beda, mungkin ada beda karena ada perubahan data yang diobrak-abrik barangkali ya kan. Sehingga ada perubahan data seperti ini, 11528, 14496, 152. Sini ada yang perubahan di sini 6, sepertinya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini data ini kita robah. Sekarang anggaplah data yang di atas ini kita gunakan, yang ini kita hapus saja supaya jangan ragu ya. Ini kita buang. Maka data yang kita ambil ini dari perhitungan ini sudah jelas, ini MEAN X1, X2, dan X3. Ini kita pindahkan ke bawah, kita isi ke dalam isian di bawah ini. Jadi ini ada rumus. Pertama kita akan bahas X1-nya dulu. Variabel motivasi berprestasi atau X1 diukur melalui kuesioner terdiri daripada 31 pertanyaan ini sesuai dengan jumlah angket kita. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, kemudian diolah secara statistik ke dalam daftar distribusi frekuensi dengan banyaknya kelas yang dihitung menurut aturan Stargest. Stargest itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini rumusnya ya, rumus Stargest. Diperoleh 8. Ini 8 setelah kita melakukan perhitungan nanti. Baru ditulis. 8 kelas dengan nilai skor terendah 85, skor tertinggi 144. Ini akan kita lihat di mana skor terendah, di mana skor tertinggi. Ini kita tinggal lagi melihat dari hasil perhitungan ini tadi. Ada nilai minimum 85, nilai maksimumnya 144, kemudian ranknya 59. Sebenarnya tanpa kita hitung dia sudah menghitung sendiri otomatis. 85, 44, 959. Ini. Nah, ini tertinggi 144, kemudian modus, kemudian median, mean, kemudian standar deviasi, dan varian. Nah, gitu. Nah, kemudian kita akan menghitung, adapun secara rinci, langkah-langkah yang dilakukan, ini kita olah secara manual ya, secara manual dalam memperoleh nilai di atas sebagai berikut. Pertama kita menghitung jumlah kelas interval. Jumlah kelas interval ini sesuai dengan rumus yang Stargest di atas ini tadi. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Menghitung log ini Anda buka di kalkulator Sain. Kalkulator Sain itu ada tulisan log. Anda ketik saja log, nanti tulis berapa jumlah responden daripada N. N ini jumlah responden. Kemudian responden kita 126, maka ditulis seperti ini. N-nya sebanyak 126, maka dihitung 1 tambah 3,3 dikali 2,1. Log 126 itu adalah 2,10. Maka ini hasil daripada log 126 menjadi 2,10. Setelah dikali 3,3 dikali 2,10 ditambah 1, maka hasilnya adalah 7,93. 7,93 ini dibulatkan maka menjadi 8. Nah, gitu. Maka menjadi 8. Nah, itu nilai 8 yang kita dapatkan tadi adalah hasil daripada perhitungan nilai log ini tadi.
Maka 8 di sini tertulis itu karena hasil daripada perhitungan nilai log ini tadi. Nah, selanjutnya kita menghitung rentang data. Rentang data ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil, kemudian ditambah 1. Ini dalam buku statistik metodologi di Dam Sugiono, boleh dibuka seperti itu. Data terbesarnya adalah 144, data terkecil ada 85, jadi dikurang, terbesar dikurang terkecil, maka menjadi 59. Tadi di atas juga sudah dihitung, ranknya adalah 59, rentang ya kan, 59, sehingga 59 ditambah 1 menjadi 60. Nah, bagaimana untuk menentukan distribusi frekuensinya, tabel distribusi frekuensinya, kita akan melihat ini menghitung panjang kelas. Panjang kelas kita berapa ini? Yakni rentang dibagi jumlah kelas. Rentang dibagi jumlah kelas. Kalau tadi kelas intervalnya sudah kita dapatkan 8 ya, 7,93 dibulatkan menjadi 8. Sekarang jumlah menghitung panjang kelas. Panjang kelas itu ke bawahnya, berapa kelas ke bawahnya. Nah, rumusnya adalah yakni rentang dibagi jumlah kelas. Rentangnya adalah 60 ya, 60 rentangnya. Jumlah kelas tadi yang di atas hasil perhitungan adalah 8, maka 60 dibagi 8 dapatnya adalah 7,5. 7,5 jika dibulatkan menjadi 8. Nah, artinya apa? Kelas intervalnya 8, kemudian jumlah kelasnya juga 8. Nah, seperti ini. Ini ada 8 kelas. 8 kelas. Interval yang 8 dimaksudnya itu apa? Di sini mulai dari yang terkecil. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Jadi 8 ya. 8 ya kan? Nah, kemudian 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Jadi 8 terus sampai ke bawah. Nah, gitu. Meskipun lebih tidak masalah lah, karena untuk menggenapkan daripada hitungan 88. Nah, penghitungan distribusi frekuensi ini supaya mudah kita menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Dengan Excel. Saya akan bawa di program Excel supaya kita mudah menghitung distribusi frekuensinya. Ini kita tutup dulu. Kita akan buka dari Excel. Nah, data Excel. Nah, ini Excel. Ini SPSS-nya. Excel. Ini. Pertama kita hitung dari X1 ini dulu, motivasi berprestasi. Ini sebelah kanan di sini sudah ada, saya buat rumus cara perhitungannya. Yang kita ambil untuk data penelitian ini hanya nilai jumlah total sebelah kanan ini. Kita hanya mengambil nilai total sebelah kanan ini. Kemudian nilai ini kita kopikan dulu, kita urutkan datanya. Ini kita copy ya, kita pindahkan di sini. Nanti bagi yang Microsoft yang bagus bila boleh pilih 1, 2, 3 ya, langsung saja. Ini kalau saya paste values. Nah, gitu. Jadi sama nih. Jadi data ini dikopikan ke sini sama. Kemudian data ini kita urutkan, tarik ke bawah, kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi supaya dia urut dia. Di blok dulu semua. Kemudian kita filter, kita cari ada yang gambar A sampai Z itu ya. Itu data di sini loh tempatnya nih. AZ dari kecil ke besar, ZA dari besar ke kecil. Kita klik ini. Ini kita pilih continue, kemudian sortir. Maka terkecil 85 di sini. Maka berubah datanya menjadi seperti itu. Supaya enak kita putihkan saja. Kita jadikan warnanya putih supaya jelas ya. Oh ya ini. Bentar. Saya kasih warna-warna sebelumnya ini. Oke, kita siram putih sudah. Nah, datanya sudah diurutkan. Tadi kita menghitung 85 nilai terendah, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Maka kita tulis di sini sampai seterusnya 8 frekuensi ini. Intervalnya 8, ini kelas intervalnya 8 ke kanan.
kelas intervalnya ada juga 8 kelas ke bawah. Nah, sekarang kita akan menghitung ada berapa jumlah frekuensi data yang 85 sampai 92. Nah, di sini kita hitung. Karena datanya sudah diurutkan ini. 85 sampai 92. Karena 92-nya tidak ada, dia langsung ke 94, berarti 92 tidak masuk. Maka kita hitung di sini. Kita hitung berarti data dari 92 itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita tulis di sini 6. Nah, 6 di sini adalah frekuensi yang di sini. Ya kan? Nah, sebenarnya ini tidak mas. Ini di sini tempatnya ini. Nah, gitu 6 ini. Kemudian 93 sampai 100 karena hitungannya 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Maka 100 kita berapa jumlah responden yang menjawab data responden 93 sampai 100. Kita cek di sini. Meskipun 93-nya tidak ada, berarti kita mulai dari 94. 94 sampai 100. Nah, ada di sini. Ternyata 93 sampai 100 itu ada. Ada berapa? 10 ya. Nah, ada 10. Maka 10 ini kita ambil dari sini, 10. Nah, 10 ya kan? Kemudian 101 sampai 8 sama perhitungannya, berarti di sini ada 101. Mungkin kalaupun seandainya tidak ada 101, mungkin 102 boleh saja mulainya nanti. Maka nilai selanjutnya adalah 22. Kemudian frekuensinya yang berikutnya adalah 34. Frekuensinya selanjutnya adalah 20. Kemudian selanjutnya adalah 16, 11, dan terakhir ada 7. Ini nilai yang 141 sampai 144. Nah, ini semuanya ini kita salin, kita pindahkan ke frekuensi ini. Sehingga total dijumlahkan ke bawah sebanyak 126 frekuensi. Artinya jumlah jawaban daripada responden tadi. Ini frekuensinya. Nah, sekarang kita akan menghitung frekuensi relatif. Cara menghitungnya itu hasil dari 6 dikali 100 dibagi 126. Ini cara menghitungnya itu kalau kita mau hitung sama dengan 6 ya. Ini 6, kita geser kursor seperti itu, 6 dikali, boleh dikali 100, boleh di manual pun juga boleh ya. Kalau mau dibuat dulu 100 di bawah ini boleh. Kemudian garis miring 126. 126 itu boleh diklik di sini juga boleh. Nah, gitu. Oh, salah ya. Salah itu. Ada kesalahan ini. Baik, kita ulang ya. Ini. Berarti 100-nya diketik ya. Sama dengan 6, boleh langsung 6 ini sebelah ini ya. 6, ini kan 6 ini. Kemudian dikali sip bintang, diketik aja 100, kemudian garis miring 126-nya diklik boleh. Nah, gitu. Nah, gitu. 4,76 dan seterusnya. Ini boleh kita kecilkan boleh, tapi nanti di atasnya tulisan frekuensi ya, mengecil. Kemudian selanjutnya adalah di sini ini kan kalau sini nampak contoh rumusnya ini ya kan, sama dengan 10 sebelahnya ini kan. Nah, ini kan 10 frekuensinya. Sip bintang, kemudian 100 dibagi 126. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bawah ini sama dengan klik yang sebelahnya lagi dikali sip bintang dikali 100 dibagi atau garis miring 126. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah, sehingga total di bawah ini adalah 100 totalnya. 100. Nah, untuk frekuensi kumulatif, ini nilai pertama ini sama dengan nilai frekuensi. Maka ini adalah nilai daripada frekuensi yang sebelah ini. Nah, gitu. Maka ini, nah 16 ini dapat dari mana? Ini 16 ini dapat dari kalau boleh kasih panah seperti ini loh.
6 ini ditambah 10 yang ini, maka hasilnya 16 gitu ya. Kemudian 10 tambah 6 hasilnya 16 ke sini. Kemudian 38 ini didapat dari 16 ini ditambah dengan 22. Nah, seperti itu. Kemudian 22 ditambah dengan 16 ditambah 22 menjadi 38. 38 ditambah 34 menjadi 32. 72 ditambah 20 menjadi 92. 92 ditambah 16 menjadi 108. 108 tambah 11 menjadi 119. 119 ditambah 7 sama dengan 126. Nah, begitu cara kita menghitung distribusi frekuensinya. Nah, ini kalau ini kita buang saja nih tanda-tanda kode tadi, kita buang saja karena ini mau dikopi, mau dikopas. Baik, ini kita copy nih. Kita copy, kita bawa ke bab 4. Bab 4 kita tadi. Ini ya. Ini boleh kita taruh di bawah. Taruh di bawah seperti ini, kita kopaskan di sini. Nah, ini hasil perhitungan kita tadi. Oh, yang ini. Dasarnya sebenarnya sama dengan hasil perhitungan di atas, sama ya. Sama ini. Karena jumlahnya juga sama. 85 sama. Nah, seperti itu kita membuat tabel perhitungan distribusi frekuensi untuk X1. Sekarang ini kita hapus karena sama saja dengan di atas hasilnya supaya rapi kelihatannya. Ya. Nah, ini kita nilai di atas diuraikan seperti narasi di dalam contoh ini. Silakan nanti dinarasikan untuk X1. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat histogram yang seperti ini. Ini tidak digambarkan tapi otomatis boleh kita ambil dari Excel tadi. Kita buka Excel. Kita blok saja ini tabel kelas interval dengan kolom frekuensi sampai di sini. Jadi dua ini kita blok seperti ini. Kita ambil dari insert, ada kolom. Kita pilih yang seperti ini boleh atau bentuk lain pun juga boleh. Maka langsung otomatis seperti ini jadinya. Dan ini kita kopas, kita copy, kita bawa ke bab 3 kita. Bab 4 maksudnya, bab 4. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, begitu adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan tabel distribusi frekuensi mulai dari perhitungan tabel tendensi sentral, mean, median, modus, standar deviasi tadi di atas ini ya. Kita dapatkan data ini, kemudian kita hitung lagi nilai lognya, panjang kelas, kelas interval, jumlah, kemudian hitung rentang data, panjang kelas, sampai membuat distribusi frekuensi. Dan terakhir adalah membuat histogram. Nah, bagaimana dengan X2, dengan X3-nya? Proses perhitungannya sama seperti kita menghitung X1 tadi. Seperti itu, selesai untuk namanya analisis deskriptif dalam penelitian kuantitatif. Baik, nanti silakan dipraktekkan. Kalau ada kendala, boleh kita diskusi via grup WA kita. Demikian kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.